Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita rapat tentang pengimbasan dari kemarin sudah ada kegiatan pengembangan KTSP masa transisi yang diikuti sama Yulan, sama Ade dan saya. Nah, saat ini kita akan melakukan pengimbasan sebagai standar pengelolaan di sekolah SMP Muhammadiyah untuk ini. Jadi karena ini jadi langsung saja. Jadi pengembangan KTSP ini memang tuntutan dari sekolah dan juga alhamdulillah kita pun sudah di kedatangan pengawas sekolah kita. Jadi untuk memberikan saran, masukan serta kritik apa sih kekurangan dari kurikulum yang ada di sekolah kita, RKS-nya, RKT-nya, RPP-nya. Nah, jadi nanti mungkin Bu Tini bisa memberikan masukannya. Langsung saja. Penguatan KTSP masa transisi ini karena COVID, jadi semuanya berubah, keadaannya berubah, kurikulumnya pun berubah mengikuti keadaan transisi. Jadi acuannya, jadi ini kurikulumnya. Jadi yang penting tidak memberatkan bagi siswa, juga memberi kemudahan bagi guru. Karena selanjutnya berdasarkan surat keputusan bersama. Indikator-indikator kita, KD-KD kita itu di permen. Jadi nanti di klik aja di Google itu permen, saya lupa permen berapa itu yang untuk silabus. Patokan kita pertama kali untuk mengajar mata pelajaran, setiap mata pelajaran kemudian menyesuaikan dengan COVID atau inovasi dari kurikulum mandiri dari sekolah masing-masing. Nah, berhubung SMP Muhammadiyah ini tidak terkena sistem 50% 50%, artinya kita menggunakan kurikulum 13 utuh, ya, kurikulum 13 utuh. Hanya mengapa orang ada esensial ada tidak, itu karena waktunya ditakutkan kurang, karena anak-anak banyak daring, separuh tatap muka kan. Nah, kalau kita kalau Muhammadiyah tidak menggunakan daring dan tidak menggunakan daring, artinya semuanya tatap muka. KD dalam 1 tahun, 1 semester itu ada 6 KD yang kita pakai. 6 KD ini di dalam 1 KD itu banyak indikator. Nah, indikator ini ada terkadang berulang. Yang berulang itu jangan dipakai dulu, itu yang tidak esensial. Jadi yang kita pakai indikator-indikator yang memang harus kita sampaikan dulu. Yang tidak esensial, yang berulang tadi, misalnya begitu di KD 1 dia ada misalnya melaporkan, membuat laporan tentang ini, ya. Anak kan sudah kita ajarkan cara membuat laporan. Nah, pada KD yang berikutnya ada lagi misalnya membuat laporan tadi, berulang lagi dia. Yang ini yang kita buang, ya, yang berulang, yang menurut Bapak Ibu tidak penting. Kemudian di dalam SE 4 Menteri, SE nomor 4 tahun 2020 tentang pembelajaran itu kita sekarang sudah merdeka belajar. Di dalam merdeka belajar itu ada 4 komponen yang penting, ya. Pertama RPP 1 lembar, kedua kelulusan anak tidak berdasarkan lagi. Kemudian apalagi ada 4 pokoknya. Nah, yang berkenaan dengan kita adalah RPP 1 lembar. RPP 1 lembar itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, komponen pertama itu identitas, ya, identitas yang awalnya beserta dengan KD-nya. Kemudian yang indikator kedua adalah tujuan. Indikator yang ketiga, komponen yang ketiga adalah langkah-langkah pembelajaran. Komponen yang keempat adalah penilaian. Nah, untuk supaya ini bagus, supaya bagus katanya.
kita kan sudah sekarang ini sudah revolusi apa namanya? Itu adalah kompetensi anak, bukan pengetahuan. Pengetahuan, anak mempelajari, oh aku bisa membuat ini karena ada pengetahuan. Sambil dia membuat, sambil dia belajar. Tidak perlu kita jelaskan, ini adalah ini. Menghafal arti ini, menghafalkan artinya ini, menghafalkan artinya. Tapi langsung praktek. Itu yang dimaksudkan revolusi 4D. Harus sesuai dengan program semester. Nah, kita mengedit-editnya tadi, hitung jam efektifnya tadi, ada misalnya PKN ada 60 jam per semesternya. Nah, kita ini kan diarsir dari mana yang efektif, sesuaikan dengan indikator yang akan kita buat. Cukupkah di sini 2 jam? Kalau tidak cukup, ya 3 jam, misalnya kalau tidak cukup 6 jam. Gitu. Ya. Jadi kita paham betul jadinya dari mana kita membuat program semester, dari mana kita menurunkan ini, jangan bingung. Oh, ini bisa kita buang kalau memang terlalu banyak kita buang, kita sendiri yang buatnya nih. Kalau menurut saya tidak tercapai, untuk apa dimasukkan di sini banyak-banyak, anak kita tidak mampu. Gitu. Sekarang ini kita tidak mengejar kurikulum, ada buka IG Dirjen Dikdas. Pembelajaran sekarang tidak memerlukan mengejar dan tidak dituntut untuk ketuntasan kurikulum. Enak sekendak-kendak kamu lah ngajar. Karena tidak ada karena tidak ada standar yang kita ini kan lagi. Secara nasional itu tidak ada lagi. Cuman kita diharapkan untuk menggali kompetensi anak tadi, keterampilannya. Tadi diusahakan bulan Oktober kita sudah cek kelengkapan absen, agenda ya. Hari ini